Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini dengan Ibu Usmanisi dalam acara Keputrian 9. Gimana kabarnya Surehat? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan Allah, semua dalam keadaan sehat. Allah berkahi kita semua di hari ini, di hari Jumat penuh berkah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita berjumpa di dalam Keputrian 9. Di Keputrian 9 ini kita akan membahas kewajiban kita terhadap Tuhan. Ada apa kewajiban kita terhadap Tuhan? Kita akan bahas ya. Di antaranya adalah melaksanakan rukun Islam, menyerahkan diri kepada Allah, memperbarui taubat, ikhlas, merasa diawasi Allah, amalan sunnah, percaya kepada Allah, dan sabar. Ini kita bahas. Yang pertama adalah rukun Islam. Paham agama tanda seseorang diinginkan kebaikan Allah. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dalam masalah agama. Yuk semangat ya, kita mengkaji agama kita. Semoga dengan semangat mengkaji agama ini adalah bukti Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Karena sebagai hadis yang tadi kita baca ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Oke. Nah, pertama yaitu kita bersyahadat. Ada apa dengan syahadat? Yuk kita bahas ya tentang syahadat di sini. Syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat artinya meyakini sepenuh hati tidak ada yang pantas disembah selain Allah di langit dan di bumi, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam bentuk ikrar, pengakuan di hati kita. Kita berikrar bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita meyakini bahwa berarti peraturan-peraturan Allah yang akan kita ikuti. Karena inti ajaran Islam ada ikhlas kepada Allah, ikhlas dengan memurnikan segala apa yang kita lakukan dengan peraturan-peraturan Allah, ikhlas dengan peraturan Allah, mengikuti ajaran Rasul, ikhlas mengikuti contoh yang sudah baginda Rasul lakukan. Keduanya ada dalam syahadat ini. Inti Al-Quran adalah Al-Fatihah, sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, sesungguhnya kita sedang juga mengikrarkan diri kita hanya kepada Allah dan hanya kepada Nabi kita mencontoh. Jadi yang pantas menjadikan teladan untuk kita adalah baginda Rasul. Yang kedua yaitu sholat. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka ia sedang menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia meruntuhkan agamanya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Yuk sholat, semangat ya untuk sholat. Karena dengan sholat itu kita sedang membangun agama kita. Ketika kita tidak mau mengerjakan sholat, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan agama kita. Karena kita akan membaca syahadat, kemudian syahadat kita melalui surat Al-Fatihah. Iya karena wa iya karena hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Yang tadi syahadat, sholat. Yang ketiga adalah zakat. Nih ya, membayar zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu sami'un 'alim. Ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diambilnya harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka, karena Allah titipkan hak orang lain di dalam harta seseorang. Tetapi bagi kita yang menerima zakatnya, bagi kamu yang menerima zakatnya, para
mustahik seharusnya adalah mendoakan ketentraman untuk mereka. Ini adalah etikanya ya. Zakat adalah harta, ada golongan tertentu, infak boleh pada siapapun, sedekah pun terserah, wakaf pun sama begitu. Hanya zakatnya yang diberi golongan, hanya 8 golongan. Lalu yang selanjutnya adalah kita setelah zakat apa yang harus kita lakukan? Yaitu berpuasa. Bagaimana puasa? Menurut Rasul, menurut hadis menyatakan bahwa ibadah puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai dari maksiat dan api neraka. Asyamu jannatul masjid biar amal dari wali wa ibadah puasa tidak bisa nampak dan tidak bisa dilihat kecuali dengan apa? Kecuali hanya Allah yang tahu. Kita mau sambil wudhu minum kah, itu hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya Allah yang akan menilai ya. Maka dikatakan wa huwa li wa ana ajzi bihi. Oke, selanjutnya yaitu yang keempatnya puasa. Yang kelima ya. Yang kelimanya ada apa? Pergi haji ke Baitullah. Pergi haji ke Baitullah merupakan ibadah yang jika mampu, bisa yang diwajibkan Allah, tapi jika mampu, wa'atimul haji wal umrata lillah, dan kalian sempurnakan ibadah haji dan umrah. Salah satu yang kita bisa ambil maknanya adalah berbagai makna dalam menggunakan ihram. Pertama adalah warna putih, melambangkan kesucian, kesolehan, kebersihan agama. Islam menyebarkan kesan bersih, suci, dan sederhana dalam luar dan dalam. Dalam hal itu, aturan berpakaian untuk haji benar-benar menggambarkan semangat Islam. Penting memahami hal yang dilarang saat memakai ihram. Jika ihram kotor atau menggunakan wangian pada ihram, maka kain ihram harus diganti dengan kain ihram yang baru untuk melanjutkan proses haji. Warna putih pada ihram berguna untuk menghindari mencuri perhatian orang. Jadi dari manapun datangnya kita, semuanya dalam keadaan memakai seragam putih, sehingga tidak nampaklah yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, karena terlihatnya lebih jelas kepada putih semuanya. Tidak jelas datangnya dari berbagai negara, dari berbagai kalangan, tetapi mereka berkumpul semua dalam keadaan putih, memakai baju yang putih, memakai sehelai kain putih. Nah, ini adalah rukun Islam, kewajiban kita terhadap rukun Islam. Yang selanjutnya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kewajiban ukhti muslimah, seorang muslimah kepada Tuhan, yaitu serahkan diri kita hanya kepada Allah. Ini tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min nabiyin illa huwa akhadhu bina sabiya inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Semua manusia sudah dijamin oleh Allah dan dipegang ubun-ubunnya, rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Dan diserahkan diri semuanya hanya kepada Allah. Berserah diri berarti tanpa ingin menyediakan sesuatu yang diakhirkan Allah atau mengakhirkan sesuatu yang disegerakan Allah. Allahumma radini bi qadaika wa barik li fima qadar hatta uhibba ta'jila ma akhirta wa la tukhir ma akhirta. Enggak usah minta diburu-buruin deh apa yang sudah harusnya Allah lambatkan, dan enggak usah minta dilambat-lambatin, emang udah datangnya cepat. Ya. Berarti kita terima dan serahkan diri semuanya kepada Allah. Hari ini kalau Allah saja mempercayai kita, karena kita tidak percaya dengan kekuatan Allah bahwa kita mampu. Kita dianggapnya sudah mampu oleh Allah, diberikan hari ini, maka terima apa yang diberikan hari ini. Lalu apa yang kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yaitu memiliki sifat ikhlas. Pengertian ikhlas berarti menunaikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah. Semata-mata perintahnya, orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Niat ikhlas harus semuanya karena Allah. Innama a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang bisa capek mengerjakan segala sesuatu. Yang beda adalah niatnya. Ketika niatnya kepada Allah, niat ikhlasnya kepada Allah, maka sesungguhnya dia orang-orang yang beruntung. Tetapi sudah lelah mengerjakan segala sesuatu, niatnya tidak untuk Allah, hanya untuk diperlihatkan, maka hanya untuk diperlihatkan kepada manusia, mengharapkan penilaian dari manusia, maka akan capek dan lelah. Tetapi ketika mengharapkan
dari ikhlas semata-mata hanya karena Allah, sungguh beruntunglah dia. Nah, di sini yang selanjutnya kewajiban seorang ukti muslimah kepada Tuhannya apa? Yaitu merasa sabar, sifat sabar. Apa sifat sabar? Sifat sabar innama yuwaffas sabiru. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hidup ini butuh sabar. Dalam berbagai mengerjakan apapun, ketika belajar pun kita harus sabar. Ketika sudah sabar mengerjakannya, insya Allah kita akan meraih sebuah keberhasilan. Karena keberhasilan itu diraih tanpa adanya sifat sabar. Sangat jauh. Yang selanjutnya, kewajiban seorang muslimah yaitu apa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Kenapa merasa diawasi oleh Allah? Hendaklah beribadah kepada Allah itu seolah engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ketika kita merasa diawasi, maka kita akan membuat diri kita terus waspada, menjadi orang-orang yang senantiasa terus waspada kepada Allah. Tetapi ketika kita tidak merasa diawasi, biasanya kita merasa cuek berbagai kegiatan sudahlah santai aja ya. Yang selanjutnya adalah kewajiban ukti muslim kepada Tuhannya, yaitu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Amalan sunnah terbesar yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran, mendengarkannya, memikirkannya, merenungkan dan memahaminya. Jadi tidak hanya memilih ayat-ayat tertentu. Jangan pilih ayat-ayat tertentu saja untuk kita baca. Pengen kaya, maka kita pilih ayat-ayat yang membuat kita kaya. Nah, bukan itu ya. Tetapi kita baca Al-Quran, niatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridhonya Allah. Karena Allah lah yang perintahkan, maka kita mencari ridhonya Allah. Selanjutnya kewajiban seorang muslimah kepada Tuhan itu percaya penuh kepada Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia paling baik bagimu. Jadi kita percaya penuh kepada Allah. Segala takdir yang sudah Allah berikan hari ini, inilah yang terbaik untuk kita. Yakinlah kepada Allah bahwa boleh jadi saat ini kita merasa tidak suka. Pertama kali kita melihatnya, kita merasa tidak suka. Tapi setelah kita jalani, ternyata ada hikmah penting. Setelah kita yang kita bisa rasakan, yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hidup yang sudah Allah takdirkan pada saat ini. Ternyata inilah yang memang terbaik dalam kewajiban seorang muslimah yang terakhir, yaitu bertaubat dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Allah berkata, dari Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Nah, kalau baginda Nabi saja 100 kali, bagaimana dengan kita? Allah berikan kita banyak sekali dosanya, tetapi kita tidak istighfar, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena baginda Rasul saja sudah dijamin masuk surga namanya bersanding dengan Allah, tapi masih 100 kali beristighfar. Di antaranya manfaatnya